Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tubuh Tan Yun berubah menjadi lengkungan besar di kehampaan, menghindari cahaya pedang, dan dia tiba-tiba melemparkan tinjunya dan meledakkannya ke lengan kiri Jin Shaoxian. Bang! Dalam suara gouge yang tumpul, armor emas Jin Shaoxian menunjukkan retakan yang rapat, dan cangkang tubuhnya terlempar. Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku, ucap dari Jin Shaoxian meraung marah. Ketika dia dihancurkan ribuan kaki oleh pukulan Tan Yun, dia terlempar ke udara dan berdiri kokoh di udara. Di sekelilingnya, ada untaian api biru es setinggi 1 meter dan sepertinya tidak memiliki kekuatan. Benarkah? Tan Yun tersenyum seolah melihat orang idiot. Begitu suara itu jatuh, api biru es menyebar ke segala arah dari Jin Shaoxian, api es itu seolah diberi kehidupan seperti kilat. Jin Shaoxian yang tak berdaya, dikelilingi nyala api biru setinggi 500 meter terbentuk, yang menelan Jin Shaoxian. Ah! Tidak! Jin Shaoxian mengeluarkan teriakan mengerikan di dalam api. Di mata semua orang, mata Jin Shaoxian benar-benar terpukul, dan armor emas yang menutupinya menghilang dengan cepat. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi patung es berbentuk manusia. Tuan Muda Sekte, kamu jangan bunuh Jin Shaoxian, ucap dari Jin Xianghai di Menara Giok. Jin Xianghai adalah leluhur agung divisi alkemia dan juga tetua agung klan Jin. Dia buru-buru berteriak dan memohon, Tuan Muda Sekte, jadilah penyayang. Divisi alkemia kami tidak hanya mendukung Anda sebagai Raja Muda, tetapi saya juga akan mendukung Anda sebagai Raja berikutnya, ucap dari Jin Xianghai. Jin Xianghai benar-benar panik. Anda harus tahu bahwa identitas Jin Shaoxian tidak biasa, dia adalah Tuan Muda keluarga Jin, dan calon patriark keluarga Jin di masa depan. Jin Xianghai dan patriark klan Jin mengatur agar Jin Shaoxian menantang Tan Yun kali ini. Mereka awalnya ingin Jin Shaoxian membunuh Tan Yun dan memenangkan posisi Master Sekte Muda dalam satu gerakan. Tanpa diduga, Tan Yun melompat untuk menantang kekuatannya dan telah mencapai tingkat kedua dari alam Vena ilahi. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa jika Jin Shaoxian melakukan kesalahan, sang patriark pasti akan marah. Karena itu, dia buru-buru menghentikannya. Pada saat ini, leluhur alkemia lainnya juga berkata, Tuan Muda Sekte, Jin Shengzi tidak dapat dibunuh. Tuan Muda Sekte, tolong lepaskan Jin Shengzi, ucap dari para leluhur alkemia. Reaksi para leluhur alkemia sangat mendominasi, sehingga para leluhur dari divisi lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak bisa mengetahuinya, itu hanya seorang murid. Adapun leluhur alkemia, mereka bertanya-tanya kenapa mereka begitu khawatir. Hanya Feng Yun, leluhur dari divisi formasi, terus Zhong Libo yang merupakan leluhur dari divisi artefak, dan leluhur dari divisi jimat, tiga mata-mata ini yang tahu bahwa Jin Shaoxian adalah Tuan Muda dari keluarga Jin. Tan Yun berdiri di udara, memandangi leluhur alkemia yang bersyafaat untuk Jin Shaoxian, dengan ekspresi terkejut, mengangkat bahu dan berkata, tes, mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Mungkinkah Jin Shaoxian memiliki identitas bangsawan? Ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, leluhur alkemia terdiam. Kalian bisa bicara, Tuan Muda Sekte mungkin akan mengampuni dia, ucap dari Tan Yun tampak tulus. Jin Xianghai dan leluhur alkemia, mengerti bahwa mereka tidak bisa mengatakannya. Tuan Muda Sekte, sejujurnya, Jin Shaoxian adalah cucu dari bawahan ini, tolong maafkan dia, ucap dari Jin Shaoxian memohon. Oh, ucap Tan Yun dengan senyum memalukan, ternyata cucumu tidak bisa dibunuh. Siapa dia? Dia bahkan tidak memiliki kehormatan dari Tuan Sekte Muda, mungkinkah nyawa cucumu lebih mahal daripada Tuan Sekte Muda? Dia bisa membunuh Tuan Sekte Muda, tetapi Tuan Sekte Muda tidak bisa membunuhnya. Hehe, maaf, Tuan Sekte Muda tidak ingin tertawa, tetapi aku tidak bisa menahannya, ucap dari Tan Yun. Sambil Tan Yun berbicara, suara crash tiba-tiba terdengar di telinga semua orang.
Ketika Jin Xianghai sangat marah dan tubuh lamanya bergetar, dia melihat Jin Shaoxian yang telah diubah menjadi patung es berbentuk manusia di api es Hongmeng, berubah menjadi terak es yang pecah, dan tidak ada tulang yang tersisa. 10 jiwa binatang di kolam roh semuanya hancur. Dan Jin Shaoxian mati total. Wajah Jin Xianghai pucat, dan hatinya sedih dan marah. Sudah berakhir, putra kedua bodoh, dan tuan muda sudah mati, bagaimana orang tua ini bisa menjelaskan kepada patriark? Tan Yun, bajingan, kamu akan mati. Seluruh Huang Fu Shengzong juga akan dikuburkan bersama tuan muda, ucap dari Jin Xianghai di dalam hatinya. Ketika Jin Xianghai meraung, murid-murid divisi berjasa dan murid-murid penegak hukum di lapangan Tiangong menyembah Tan Yun. Di lantai atas di gedung Giok, Tante Yu tersenyum dan membelai janggut putihnya, dia sangat puas dengan Tan Yun, calon menantunya yang melakukan sesuatu dengan tegas. Dan Feng Yun, leluhur divisi formasi terkejut, dan berkata, "Cicit, benar-benar tidak mengecewakan," ucap dari Feng Yun. Di sisi lain, Feng Qingcheng mengerutkan kening, dan hatinya berubah menjadi kasar, dia hanya di tingkat ke-6 dari Vena jiwa, mengapa dia begitu kuat, ucap dari Feng Qingcheng. Di lantai atas, Yuan Feng Jun menekan kegembiraannya dan berteriak, penatua penegak hukum ini mengumumkan bahwa Tuan Sekte Muda menang. Anak perempuan Situ Hao akan menantang Tuan Sekte Muda, ucap dari Yuan Feng. Mendengar ini, Situ Hao di lapangan Tiangong melihat Tan Yun dengan niat membunuh di matanya. Pada saat ini, suara pertanyaan Situ Wuhen terdengar dari benak Situ Hao, "Haoer, seberapa yakin Anda bisa membunuh Tan Yun?" Sebagai perbandingan, Cicit harus memiliki peluang 100% untuk membunuhnya. Tapi Tan Yun belum menggunakan formasi pedang atau teknik penyempurnaan tubuh, Gao Su khawatir kamu bukan lawannya, kalau tidak, Gao Su akan menemukan cara untuk membiarkanmu berhenti, ucap dari Situ Wuhen. Pada saat ini, Situ Wuhen sudah memikirkannya, mencari cara untuk membiarkan Tan Yun melepaskan Situ Hao. Metodenya adalah Situ Wuhen memberitahu Tan Yun dan Tante Xuanzong bahwa banyak leluhur dari divisi jiwa binatang, dan Duan Changqiong, divisi jiwa binatang dari Gerbang Suci, semuanya adalah mata-mata istana jiwa abadi, dan Situ Wuhen bersedia membantu Tan Yun dan Tante Xuanzong menyingkirkan mereka. Situ Wuhen tidak kejam, Anda harus tahu bahwa sebagian besar leluhur dari divisi jiwa binatang ini adalah orang-orang dari istana abadi jiwa yang menghabiskan ribuan tahun sebelum mereka menjadi leluhur. Pada saat yang sama, Situ Wuhen memiliki identitas yang tidak diketahui siapapun kecuali Situ Hao. Situ Wuhen adalah suami dari Zhuge Yu, kepala istana jiwa abadi, dan kepala istana sebelumnya dari istana jiwa abadi. Sejak 5.000 tahun yang lalu, Situ Wuhen mengubah nama dan nama belakangnya, mengubah penampilannya, menyelinap ke Huang Fu Shengzong, dan sekarang dia telah naik posisi leluhur jiwa binatang. Bahkan mata-mata leluhur lainnya dalam divisi jiwa binatang tidak tahu bahwa Situ Wuhen adalah kepala istana sebelumnya dari istana jiwa abadi mereka. Mereka tidak mengetahuinya, dan Tante Xuanzong secara alami juga tidak tahu. Karena kamuflase Situ Wuhen kedap air, tidak ada cacat sama sekali. Mendengar ini, Situ Hao menegaskan dengan nada transmisi suara, "Gao Su, selama saya naik posisi Tuan Sekte Muda, Sekte Huang Fu akan menjadi milik kita di masa depan. Saat ini, saya tidak bisa mundur, demi rencana besar, itu sepadan dengan risikonya," ucap dari Situ Hao. Situ Wuhen menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Oke, kamu berjanji pada Gao Su, kamu harus bertahan," ucap dari Situ Wuhen. Situ Wuhen tahu bahwa istrinya Zhuge Yu mencintai Situ Hao. Jika Situ Hao benar-benar membuat kesalahan, dia khawatir Zhuge Yu tidak akan mampu menanggungnya. Oleh karena itu, pukulan ini memberitahu Situ Hao berulang kali bahwa dia harus membunuh Tan Yun dan memenangkan posisi Tuan Muda Sekte. Tepat ketika Situ Hao hendak melompat ke platform terapung, Situ Wuhen tiba-tiba berkata, "Hao tunggu," ucap dari Situ Hao. Situ Hao berhenti dan menatap Situ Wuhen dengan bingung. Situ Wuhen melihat leluhur agung menghadap Tante Xuanzong. Dia dengan hormat berkata, "Master Sekte, saya punya proposal, tolong setujui," ucap dari Situ Wuhen.
Itu tidak masalah, ucap dari Tantai Xuanzong tertawa. Tuan Sekte, cicit dari bawahan ini sangat kuat, tapi, bawahan ini khawatir dia dibunuh Tuan Sekte muda ketika mereka memiliki pertempuran hidup dan mati, lebih baik membiarkan HOR dan Tuan Muda Sekte berhenti sekarang, ucap dari Situ Wuhen. Tujuan dari kata-kata Situ Wuhen secara alami adalah khawatir jika Situ Hao kalah dari Tan Yun dan dibunuh oleh Tan Yun. Situ Wuhen bukan mata-mata, jika Yuner membunuh Situ Hao, saya khawatir untuk Yuner, akan ada musuh lain, ucap dari Tantai Xuanzong di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, dan ketika Tantai Xuanzong hendak berbicara, tiba-tiba, Tan Yun angkat bicara. Tan Yun berkata dengan keras, Situ Wuhen, mungkinkah Tuan Sekte Muda ingin berterima kasih atas kebaikanmu? Tuan Sekte Muda ini telah berkata, bahwa 9 tahun yang lalu, aku akan bertarung sampai mati dan jangan pernah kembali. Tan Yun mengulurkan jari, menunjuk ke Situ Hao di lapangan Tiangong, dan berkata dengan dingin, naik dan mati, ucap dari Tan Yun. Gao Su, kamu tidak perlu mengatakannya lagi, Tuan Sekte Muda sedang mencari kematian, dan HOR akan memenuhinya, ucap Dati Situ Hao dengan raungan keras, dan kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah Tan Yun dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Situ Hao merangsang peningkatan kekuatan 10 kali lipat yang dibawa oleh 10 pembuluh darah jiwa binatang, dan tubuhnya melonjak dengan aura yang sebanding dengan tingkat kedua Vena Ilahi. Dia membalik tangan kanannya, dan menggenggam pedang terbang bertanda naga, dia akan melakukan keterampilan uniknya. Tan Yun sudah memutuskan untuk membunuh Situ Hao secepat mungkin tanpa memberinya ruang untuk mengerahkan kekuatannya. Langkah ilahi Hongmeng. Api Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Tubuh Tan Yun melonjak dengan kekuatan spiritual, dan langsung muncul 100 kaki di depan Situ Hao, telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong keluar, dan tiba-tiba, api Hongmeng setinggi 500 kaki, terbang menuju Situ Hao dan pergi. Situ Hao terkejut ketika dia melangkah mundur di udara, dia tidak menyadari bahwa sinar cahaya ungu ramping keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, membentuk busur dan menembak ke dalam kekosongan di belakang Situ Hao terlebih dahulu. Pada saat ini, Situ Hao terbang ribuan kaki terbalik dan nyaris lolos dari api es Hongmeng. Di gedung giok, Situ Wuhen tiba-tiba berteriak dengan suara serak. Haur, hati-hati di belakang, ucap Fari Situ Wuhen. Sebelum raungan jatuh, Situ Hao tiba-tiba merasakan gelombang panas, bergulir di belakang sendiri. Di mata semua orang, di kejauhan Zhang Su di belakang Situ Hao, sekelompok api ungu yang tidak terdeteksi meroket hingga 300 kaki, dan Situ Hao tertangkap basah. Sekarang api Hongmeng telah mencapai puncak Orde ke-6, ia dapat langsung membakar artefak subsakral terbaik menjadi ketiadaan, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Ah! Situ Hao mengeluarkan suara ratapan seperti babi yang sedang menyembelih. Meskipun dia bereaksi dengan cepat dan menutupi tubuhnya dengan kekuatan spiritual untuk mencegah api menyala, pedang terbang di tangannya sudah terbakar habis. Dan rambutnya, fitur wajah dan bahkan kulit seluruh tubuhnya hangus. Tan Yun, kamu tercela. Aku akan membunuhmu, ucap dari Situ Hao. Situ Hao mengutuk dengan keras, mencoba melarikan diri dari nyala api Hongmeng, karena dia merasa bahwa bahkan dengan penutup kekuatan spiritual, dia tidak bisa menahan nafas dalam nyala api. Suara mendesing. Situ Hao yang mengerikan, saat dia melarikan diri dari nyala api Hongmeng, Tan Yun yang berdiri di langit, menatap Situ Hao, dan dalam satu pikiran, nyala api Hongmeng setinggi 500 meter bergegas menuju Situ Hao. Proses penghancuran Jin Shaoxian oleh Hongmeng Bingyan sangat jelas, tetapi beraninya Situ Hao masuk. Saya harus berteriak dan mundur ke api Hongmeng, mencoba melewati api Hongmeng dan melarikan diri dari belakang, ucap dari Situ Hao. Ketika Situ Hao bergegas keluar dari belakang api Hongmeng, dia telah dibakar dalam bentuk yang tidak manusiawi, dan hanya sepertiga dari daging dan darah di wajahnya yang terbakar. Meridian, tendon, dan paha belakang dalam daging telah mengalami kerusakan permanen, membuatnya merasa tidak berdaya. Ketika dia meraung kesakitan, Tan Yun melompat dari langit di atas kepalanya dan menendang Situ Hao,
Situ Hao tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi dia harus menyilangkan tangannya untuk memblokir. Namun, Anda harus tahu bahwa Tan Yun sekarang telah memasuki tahap master tingkat ke-6, dan satu pukulan dan satu kaki dapat menghancurkan senjata subsuci kelas menengah. Retak. Dalam suara retakan tulang yang jelas, lengan hangus Situ Hao meledak terbuka. Bang! Tan Yun memanfaatkan situasi dengan satu kaki dan membanting kepalanya dengan keras. Haoer, teriakan sedih Situ Wuhen bergema di langit. Bang! Sebelum Situ Hao bisa berteriak, seluruh kepalanya meledak seperti semangka, dan kemudian seluruh tubuhnya terkoyak, sebelum 10 vena jiwa binatang melarikan diri dari kepalanya, mereka semua hancur, dari tindakan Tan Yun hingga kematian Situ Hao, hanya napas pendek yang berlalu. Ini terlalu cepat untuk bereaksi, dan terlalu cepat untuk ditakuti. Semua orang tahu bahwa sampai sekarang, Tan Yun belum menggunakan semua kekuatannya. Pada saat ini, Situ Wuhen putus asa, dan matanya kabur oleh air mata keruh, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan dia ingin buru-buru turun dan membunuh Tan Yun, tapi dia tahu dia tidak bisa. Kalau tidak, jika dia mengubah nama dan nama keluarganya untuk bersembunyi di Huangfu Shengzong untuk waktu yang lama, dia akan sia-sia. Tuan Sekte Muda yang perkasa. Perkasa. Tuan Sekte Muda terlalu kuat, dia dengan mudah membunuh murid terkuat dari 8 divisi. Di lapangan Tiangong, suara-suara bersemangat dari para murid berjasa dan para murid penegak hukum datang satu demi satu. Mu Mengyi, Zhongwu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuoba Yingying menatap Tan Yun dengan kekaguman di mata mereka. Zhong Li Yuxin yang berada di antara kerumunan murid, tidak melihat ke arah Tan Yun. Dia menundukkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, Tan Yun, Xie Juechen memintamu untuk datang ke divisiku kemarin, tetapi kamu menolak. Jika kamu menolak untuk bergabung dengan keluarga Zhong Li, aku akan membunuhmu secara pribadi, ucap dari Zhong Li Tuxin di dalam hatinya. Sementara Zhong Li Yuxin memikirkannya, di gedung batu giok, orang dari divisi guntur angin, 5 jiwa, jiwa binatang, jiwa kuno, wajah-wajah dari 8 leluhur besar divisi jiwa suci, divisi alkemia, divisi artefak, dan divisi jimat pucat. Dan ratusan leluhur dari 8 divisi juga sangat jelek. Mereka awalnya ingin menumbuhkan putra suci dan putri suci dari masing-masing divisi mereka sendiri untuk membunuh Tan Yun dan naik ke posisi Master Sekte Muda, tetapi mereka tidak bisa menerimanya. Pada saat yang sama, mereka merasakan bahaya, dan mereka tidak boleh membiarkan Tan Yun tumbuh lagi, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Di sisi lain, Feng Yun bangkit sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, Tuan Muda Sekte adalah putra surga yang sangat disukai, dan bawahannya mengagumi, sangat mengagumi, ucap dari Feng Yun. Segera, lebih dari 20 leluhur dari divisi formasi berdiri bersama dan berkata, Tuan Sekte Muda itu bijaksana, tidak ada keraguan bahwa Anda adalah Tuan Sekte Muda yang layak, ucap dari para leluhur divisi formasi. Rubah tua, akan ada saatnya, ketika kamu tidak bisa tertawa, ucap dari An Yun berkata dalam hatinya. Dia mencibir, tetapi ada senyum cerah di wajahnya. Semuanya, silakan duduk, ucap dari Tan Yun. Master Sekte Xie Sao, Feng Yun dan leluhur lainnya dari formasi mengambil tempat duduk mereka sambil tersenyum. Deng Tuzi, kamu masih memiliki beberapa keterampilan, ucap dari Feng Qingcheng. Pada saat ini, suara wanita yang cantik dan marah memasuki telinga Tan Yun. Tan Yun menatap Feng Qingcheng dan tersenyum sedikit. Ini adalah senyum yang sangat biasa, tapi itu sangat menjijikkan di mata Feng Qingcheng. Jangan menertawakanku, aku tidak sabar untuk membunuhmu ketika aku melihatmu, ucap dari Feng Qingcheng berkata dengan marah lewat transmisi suara. Qingcheng, aku calon suamimu, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Tan Yun tersenyum lebih cerah dan berkata, aku akan menikahimu ketika aku menjadi raja, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, kamu, Feng Qingcheng sangat marah sehingga tubuhnya yang lembut bergetar, dia berdiri tiba-tiba, dan menemukan bahwa semua orang sedang menatapnya, jadi dia memaksakan senyum dan berkata, selamat kepada Tuan Sekte Muda,
Anda telah membuktikan dengan kekuatan Anda bahwa Anda adalah Master Sekte Muda yang layak, ucap dari Feng Qingcheng. Setelah mengatakan ini, tinju Feng Qingcheng siang mengepal erat dan duduk di kursi. Dalam perjalanan ke Gunung Kuno Huangfu tadi malam, Tan Yun telah memberi tahu Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Ziyan, dan Yingying tentang rencananya untuk menangani pernikahan Feng Qingcheng. Oleh karena itu, Putri Shen Subing sudah menduga bahwa Tan Yun dan Feng Qingcheng memiliki transmisi suara. Tan Yun memandang Feng Qingcheng, dia sangat marah sehingga dia tersipu dan berkata dengan acuh tak acuh, kadang-kadang dia memiliki sisi yang indah, jika klan Feng bersedia menyerah kepada saya di masa depan, saya dapat mengampuni dia. Jika tidak, aku, Tan Yun, akan membiarkanku mencoba menyerang klan Feng dari Huangfu Shengzong. Darah akan mengalir seperti sungai, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Tan Yun, penaklukan adalah kebijakan terbaik, penghancuran adalah yang terburuk. Pada saat ini, di atas gedung batu giok, Yuan Feng Jun tersenyum dan tampak serius, dan berkata dengan keras, seperti yang kita semua tahu, ketika Tuan Sekte Muda bertahta 9 tahun yang lalu, karena beberapa orang menolak untuk menerimanya, ada janji 9 tahun lalu, ada terlalu banyak gosip di sekte saya, fitnah dan ejekan terhadap Tuan Sekte Muda. Namun, 9 tahun kemudian, Tuan Sekte Muda telah membela martabatnya dengan postur sepihak. Patriark memiliki wawasan tentang rahasia alam semesta, dan memiliki visi jangka panjang. Kata-kata terakhir lelaki tua ini adalah bahwa orang yang memperoleh pedang ilahi dan posisi Tuan Sekte Muda tahu bahwa Tan Yun adalah seorang jenius abadi, dan akan muncul di Sekte Suci Huangfu saya. Ucap dari Yuan Feng Jun. Tan Yun mendengarkan suara fasih Yuan Feng Jun, dan pada saat ini, dia menyadari bahwa kefasihan Yuan Feng Jun tidak buruk. Ketika dia menyanjung dirinya sendiri, dia memuji leluhurnya, dan pada saat yang sama, atas nama leluhurnya, dia membantu dirinya sendiri mengkonsolidasikan posisinya di hati jutaan murid. Yuan Feng Jun ini adalah bawahan yang sangat perhatian. Setelah Yuan Feng Jun menyelesaikan pidatonya yang berapi-api, tampak jelas bahwa sebagian besar murid telah membangkitkan emosi menyembah Tan Yun dan leluhur mereka. Yuan Feng Jun berkata dengan keras, sekarang semua murid mematuhi perintah dan sujud kepada Tuan Sekte Muda untuk menunjukkan rasa hormat, ucap dari Yuan Feng. Para murid memberi hormat kepada Tuan Sekte Muda, ucap dari murid-murid divisi berjasa dan penegak hukum berlutut tanpa ragu-ragu. Kemudian, para murid divisi artefak juga berlutut. Dan murid-murid lainnya dengan keras kepala berlutut satu demi satu, dan pemandangan di mana lebih dari 7 juta murid berlutut dan membungkuk kepada Tan Yun yang berdiri dengan bangga di langit, sangat mengejutkan. Sekarang, Tuan Muda Sekte tolong beri instruksi, ucap teriak Yuan Feng Jun. Tan Yun berdiri di udara, melirik ratusan leluhur dari berbagai menara di Menara Giok, dan kemudian menatap lebih dari 7 juta murid yang berlutut, ekspresinya tiba-tiba serius. Tuan Sekte Muda ini sama seperti Anda ketika saya di kampung halaman saya rindu untuk menyembah Sekte Huangfu dan menjadi murid Sekte kuno, menghormati leluhur, dan membuat kerabat dan teman dekat, merasa bangga dan bangga dengan masuk di Sekte Huangfu. Poin ini, kalian telah melakukannya, Anda memikirkan tentang air mata keengganan, kegembiraan, dan kelegaan yang ditonton kerabat Anda ketika Anda meninggalkan kampung halaman dan memasuki sekte. Apakah Anda masih ingat yang asli, niat memuja Huangfu Shengzong, ucap dari Tan Yun. Berbicara tentang ini, 7 di antara lebih dari 1 juta orang, 90% murid menangis ketika mereka memikirkan orang tua berambut putih mereka dan adegan ketika ibu mereka mengusir mereka. Tan Yun berkata dengan tenang, kalian dapat melihat dari air mata kalian bahwa kalian belum melupakan niat asli kalian. Tuan Sekte Muda ini, tidak punya apa-apa untuk mengajari kalian hari ini, hanya beberapa pertanyaan untuk kalian pikirkan, ucap dari Tan Yun. Para murid berlutut turun, dia mengangkat matanya yang berlinang air mata dan menatap Tan Yun. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, pertama, apakah kalian masih ingat suasana hati ketika kalian pertama kali melangkah ke gerbang Gunung Huangfu Shengzong?
Kedua, apakah kalian masih ingat adegan mendengarkan instruksi terakhir dari Patriark ketika kalian memasuki gerbang luar? Ketiga, apakah kamu setia kepada Huang Fu Shengzong atau apa kalian setia kepada divisi? Keempat, ketika kalian kembali ke kampung halaman untuk mengunjungi kerabat, ayah dan penduduk desa kalian akan menganggap kalian sebagai makhluk abadi dan menghormati kalian, siapa yang memberimu semua ini? Akhirnya, tanyakan pada diri kalian lagi, kalian adalah murid Huang Fu Shengzong, dan di bawah perlindungan dan budidaya Huang Fu Shengzong, kalian secara bertahap semakin dekat ke jalan surga, di dalam hati kalian, kalian merasakan bahwa 10 pertempuran Vena, apakah itu benar atau salah? Aku memberi kalian 3 napas untuk memikirkannya, dan kemudian jawab tuan muda ini dengan keras, ucap dari Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa setiap kalimat yang diucapkan Tan Yun adalah untuk menstabilkan hati para murid, setiap kalimatnya sangat menginspirasi. Lebih dari 7 juta murid, mendengarkan kata-kata Tan Yun, tidak hanya menundukkan kepala, tetapi beberapa masih meneteskan air mata. Karena kata-kata Tan Yun sempurna. Di gedung giok, Tante Yu melirik Tan Yun dengan setuju, lalu, menatap Tante Xuanzong di sampingnya, dia berkata dengan penuh emosi, Zong Er, dengarkan kata-kata Tan Yun, untuk ayah ini, aku merasa ayahku benar-benar tua sekarang. Huang Fu Shengzong adalah dunia anak, kamu dan ayah, dapat melakukan di masa depan untuk melindungi Tan Yun agar tumbuh dengan cepat, ucap dari Tante Yu. Tante Xuanzong mengangguk setuju. Pada saat ini, 8 leluhur besar di kursi, kecuali Feng Yun, mengobrol satu sama lain melalui transmisi suara. Di kursi berikutnya, Shen Subing melihat pria yang dicintainya, jantungnya berdebar. Di sisi lain tangan Feng Qingcheng memandang Tan Yun, dan sedikit tersesat, tidak tahu harus berpikir apa. Yuan Feng berkata dengan keras, 3 napas telah berlalu, jawab Tuan Sekte Muda, ucap dari Yuan Feng Jun. Begitu suara itu jatuh, lebih dari 7 juta murid berlutut, menatap Tan Yun, dia mengepalkan tinjunya dan berteriak serempak, salah, ucap dari para murid. Sebuah kata, salah, mengguncang langit. Tante Xuanzong sangat terkejut hingga air mata memenuhi matanya. Seolah-olah hati lebih dari 7 juta murid terhubung bersama. Karena kata, salah, ini bukan hanya penilaian satu murid. Tapi itu berarti Huang Fu Shengzong masih memiliki keselamatan. Itu berarti bahwa di dalam hati para murid, masih ada rasa hormat dan aib bagi sekte tersebut. Itu berarti para murid memiliki kemampuan penilaian paling dasar. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, senyum yang datang dari hati. Dengarkan, Tan Yun menatap para murid dan berkata dengan acuh tak acuh, dengar, kalian tidak perlu menyangkal bahwa, di hati lebih dari 7 juta murid, setidaknya setengah dari mereka pernah ingin membunuhku dan menginginkan hidupku. Namun, jangan khawatir, jika saya lulus penilaian dan mendapat kehormatan untuk menjadi master sekte berikutnya, saya pasti tidak akan menyusahkan kalian semua, ini adalah janji saya kepada kalian, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, jutaan murid akhirnya menghela nafas lega, untuk kata-kata Tan Yun, kredibilitas para murid masih sangat tinggi. Karena Tan Yun telah berada di sekte selama hampir 40 tahun, dia selalu menjadi orang yang bersikeras melakukan apa yang dia katakan. Oleh karena itu, Tan Yun telah lama berada di hati para murid, dan merupakan orang yang menepati janjinya. Hidup Master Sekte Muda, ucap dari para murid, di lapangan Tiangong, sebuah suara pasang bergema. Adegan kata-kata lurus Tan Yun yang membeli hati orang-orang, membuat leluhur divisi lainnya marah, kecuali divisi berjasa dan formasi berjasa. Mereka merasa bahwa Tan Yun tidak hanya tak terkalahkan di alam yang sama, tetapi juga memiliki mulut yang hampir tak terkalahkan. Pada saat ini, Tan Yun menatap para murid dan tersenyum puas, apakah Tuan Sekte Muda ini dapat naik ke posisi ketua sekte? Apakah hari ini atau di masa depan, kalian harus jelas bahwa kalian tidak termasuk kepada siapapun. Kalian hanya memiliki satu tuan, seorang tuan yang tidak memiliki kehidupan tetapi memiliki jiwa, yaitu. Tan Yun berhenti sejenak, dan berkata dengan keras, Kaisar, Kaisar, orang suci, sekte, ucap dari Tan Yun.
Para murid mengingat ajaran Tuan Sekte Muda, ucap dari para murid berteriak serempak. Oke, kata yang bagus, ucap dari Tante Yu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras di gedung giok. Oke, bangun, ucap dari Tan Yun menatap para murid dan berkata sambil sedikit tersenyum. Terima kasih Tuan Sekte Muda, ucap dari para murid menerima perintah dan bangkit. Pada saat ini, di lantai atas di gedung giok, Tuan Yuan Feng tampaknya memikirkan sesuatu, jadi dia berbalik menghadap Tante Xuanzong dan membungkuk, Tuan Sekte, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Anda dan leluhur besar 10 tahun yang lalu, setelah keputusan dibuat, Tuan Muda harus lulus ujian leluhur agung dari setiap divisi untuk menjadi penguasa berikutnya, ucap dari Yuan Feng. Konten penilaian spesifik, saya dan leluhur besar dari berbagai divisi belum ditentukan, masalah ini ditunda untuk saat ini, dan penilaian akan dilakukan di lain waktu, ucap dari Tante Xuanzong. Suara Tante Xuanzong baru saja jatuh, leluhur binatang di kursi tengah, yaitu Situ Wuhen, bangkit perlahan, dan menghadap Tante Xuanzong, penampilannya penuh hormat, tetapi kata-katanya berbeda, Master Sekte, pilih yang lain hari, lebih baik untuk memukul, bawahan menyarankan agar Anda menilai Master Sekte Muda hari ini, ucap dari Situ Wuhen. Ketika Tante Xuanzong mengerutkan kening, Jin Xianghai, leluhur alkemia, tiba-tiba berdiri, membungkuk kepada Tante Xuanzong dan berkata, bawahan ini setuju dengan usulan leluhur agung Situ, ucap dari Jin Xianghai. Bawahan juga setuju, ucap dari Wei Ye, leluhur 5 jiwa, bangkit dan setuju. Bawahanku juga setuju. Ada juga bawahan setuju. Segera setelah itu, Zheng Long, leluhur agung guntur angin, Cao Yue leluhur agung jiwa kuno, Dongfang Daoyuan leluhur agung jiwa suci, Tuoba Qingtian leluhur agung jimat, Patriark Agung Zhong Libo juga berdiri satu demi satu. 8 patriark dari 8 divisi semuanya membenci Tan Yun. Baru saja, mereka diam-diam mentransmisikan suara untuk menentukan isi penilaian. Mereka tidak sabar menunggu Tan Yun untuk segera gagal ujian, dan kemudian hapuskan Master Sekte Muda ini. Lalu, kemudian temukan kesempatan dan kirim seseorang untuk menghancurkan tubuh Tan Yun menjadi 10.000 keping. Pada saat ini, Patriark Agung dari Formasi, Feng Yun, berdiri dengan mendengus dingin, melirik 8 leluhur, dan berkata dengan dingin. Semua orang adalah orang yang cerdas, dulu kalian saling bermusuhan, tetapi hari ini Anda sangat konsisten, jelas, kalian sudah memikirkan isi penilaian secara pribadi, bukan? Kamu belum mendiskusikan isi penilaian dengan Master Sekte atau leluhur agung, kalian ingin menilai Tuan Sekte Muda hari ini, apakah menurut kalian ini pantas, ucap dari Feng Yun. Menghadapi keraguan dan teguran, 8 leluhur agung bahkan tidak melihat Feng Yun, tapi tetap menatap wajah suram Tante Xuanzong. Tante Xuanzong melihat kegigihan di mata 8 leluhur besar, ini adalah jenis kegigihan yang tidak akan menyerah sampai tujuan tercapai. Awalnya, Tante Xuanzong ingin menunggu sampai setelah hari ini, ketika dia dan 9 leluhur agung dari 9 divisi memutuskan isi penilaian, dan memberi tahu Tan Yun secara pribadi untuk membiarkan Tan Yun bersiap. Tidak mengharapkan perubahan seperti itu pada saat ini. Tante Xuanzong tahu bahwa dia harus menekan masalah ini hari ini, jika tidak, 8 leluhur hebat ini tidak akan membuat tuntutan berlebihan untuk mempersulit Tan Yun. Memikirkan hal ini, ketika Tante Xuanzong hendak membantah, Tan Yun, yang berada di atas platform terapung, terbang ke langit dan mendarat di lapangan Tiangong, dan berkata dengan penuh semangat, lebih baik memilih hari daripada memukul, Tuan Sekte Muda ini suka menghadapi hal-hal seperti ini dengan senang hati. Katakan padaku 8, bagaimana kalian menilai Tuan Sekte Muda ini, apa isi penilaiannya, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.